Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara. Kali ini saya ingin membahas tentang tips bernegosiasi gaji dengan HR. Jadi seringkali kita mengalami kesulitan dalam bernegosiasi dengan HR ketika akan menentukan gaji berapa yang kita inginkan. Sebelumnya bernegosiasi, mestinya dari awal kita sudah ada persiapan untuk bernegosiasi gaji dengan HR. Untuk itu saya akan membahas tentang tips negosiasi gaji di dalam buku saya yang pertama, cetakan pertama, dan buku saya yang pertama kali saya menerbitkan. Ini judulnya Job Seeker dan Permasalahannya. Di halaman 82 saya menyebutkan beberapa tips bernegosiasi gaji. Untuk jelasnya nanti saya akan bahas di dalam dalam video ini. Ada beberapa item yang perlu diketahui oleh saudara-saudara mengenai mengenai tips bernegosiasi gaji. Oke lah, kita bahas satu persatu masalah tips negosiasi gaji. Yang pertama, masalah tips negosiasi gaji, poinnya satu, jangan negosiasi dengan melalui email dan telepon atau video call. Ini seringkali kita dihubungi oleh HR membicarakan masalah negosiasi gaji. Saya menyarankan negosiasi sebaiknya bila mana dihubungi oleh HR melalui telepon atau email atau video call membicarakan masalah negosiasi gaji. Saya menyarankan untuk tidak membahasnya melalui media tersebut, karena bernegosiasi gaji itu dibutuhkan kontak antar person ya, antara si calon karyawan dengan HR, karena di situ akan terjadi ikatan batin di antara mereka, dan ada penilaian secara pribadi antara kedua belah pihak. Kalau kita negosiasi lewat email, lewat video call, atau lewat surat, akan sangat berbahaya sekali, karena kita tidak tahu yang pasti, karena melalui negosiasi lewat surat, email, video call itu banyak kesalahan akan terjadi yang bisa membuat bias dalam memperhitungkan gaji yang kita inginkan. Kita akan kesulitan bila mana terjadi kesalahan-kesalahan untuk mengoreksi melalui email, video call, atau melalui surat, karena perlu waktu yang tidak lama, karena memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk bernegosiasi. Kalau lewat media ini akan lebih baiknya bila mana mulai secara langsung ya, berhadapan langsung. Kemudian saya lihat di laptop ini nomor 2, jangan negosiasi berdasarkan feeling. Ini nomor 2 juga masalah yang kita perhitungkan. Jadi ketika kita berjumpa dengan HR bernegosiasi, jangan karena terus diminta gaji berapa kita langsung menyebutkan angkanya. Jangan seperti itu, karena berarti kita tidak ada persiapan untuk bernegosiasi dengan HR. Semestinya cara bernegosiasi gaji kita sudah mempersiapkan di awal sekali sebelum bertemu dengan HR. Kita sudah punya rincian poin-poin yang kita negosiasikan dengan HR. Jadi tidak ada kesalahan dalam bernegosiasi gaji. Kemudian kita harus menyebutkan poin 3, sebutkan gaji yang tegas dan jelas. Di sini kita harus menyebutkan gaji yang kita minta.
jangan karena sekedar oh kira-kira gaji saya dengan jabatan ini, tugas tanggung jawab seperti ini, saya minta gaji sekian. Itu kurang bagus menurut saya. Di dalam buku saya juga saya sebutkan juga, karena gaji adalah suatu prestis saudara yang akan saudara kasihkan di perusahaan, dan saudara menanggung semua beban tanggung jawab yang akan diterima dalam bekerja di perusahaan itu. Tentunya akan disesuaikan dengan gaji dan fasilitas yang kita miliki, yang kita dapat nantinya. Keempat, jangan pernah sebutkan harga duluan. Biasanya kita sering HR itu meminta kepada karyawan untuk menyebutkan gaji yang akan diharapkan dari kita. Sebaiknya kita tidak lebih dulu menyebutkan gaji yang diminta ya. Biasanya kalau kita sudah menyebutkan gaji yang kita minta, kita sebutkan ke HR, itu ada segi kelemahan kita ya. Karena apa? Begitu kita menyebutkan gaji yang kita sebutkan, langsung sama HR akan ditawar, akan dinego. Misalkan kita minta gaji 1 juta misalkan, otomatis HR itu akan menego, bisa nggak turun dari 1 juta. Otomatis itu seperti kita mau beli barang di satu toko, di pasar tradisional, pasti akan ada tawar menawar ya antara penjual dan pembeli. Ini hanya memperbandingkan, sebetulnya tidak seperti itu ya. Kalau kita negosiasi di satu pertokoan, harga di toko itu sudah ditentukan sekian dan tidak akan bisa ditawar lagi. Kita perhatikan kalau di mall atau di pertokoan itu sudah harga tertera di barang itu. Jadi kalau di perusahaan, dia jelas punya range gaji yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kalau kita diminta gaji minta berapa, kita sebutkan aja, saya punya skill begini, saya punya keahlian ini, saya punya pengalaman sekian, saya punya macam-macam lah. Terus kita sampaikan, dengan saya kepunyaan keahlian dan pengalaman ini, perusahaan akan memberi gaji berapa ke saya. Jadi kita punya nilai tawar menawar dengan perusahaan. Tapi kalau kita sudah menyebutkan gaji 1 juta, otomatis akan ditawar sama perusahaan, akan pasti lebih turun dari itu. Tapi kalau kita sudah menyebutkan keahlian di dalam negosiasi, punya skill yang kita tawarkan, kita punya pengetahuan yang kita tawarkan pada perusahaan, kita masih bisa berkomunikasi sama perusahaan. Jadi kita masih bisa tarik ulur terhadap perusahaan. Jadi dan kita sebaiknya kita minta gaji sesuai aturan yang berlaku di pemerintah ya. Kalau untuk fresh graduate mungkin UMR ya, dalam bernegosiasi untuk fresh graduate ya agak susah ya, karena belum punya pengalaman yang bisa ditawarkan terhadap perusahaan. Tapi kalau kandidat yang sudah punya pengalaman, yang punya jam terbang lumayan, terjadi tarik ulur sama HR dan kandidat, itu yang bagus, cara negosiasi yang benar seperti itu. Terus di dalam buku saya disebutkan ini ada permintaan dari HR untuk menyebutkan rekening koran secara 6 bulan, rekening koran sampai 6 bulan terakhir yang kita terima dari perusahaan sebelumnya.
rekening koran adalah hak pribadi saudara. Tidak boleh semua orang mempunyai angka di dalam rekening koran saudara, karena itu bersifat pribadi. Itu dari bank. Sangat riskan sekali rekening koran itu dimiliki fotokopinya oleh perusahaan. Jadi sebetulnya tidak ada hak untuk perusahaan mengetahui rekening koran kita selama 6 bulan. Jadi saya sarankan kalau bila mana perusahaan meminta rekening koran 6 bulan diserahkan perusahaan, itu saya sarankan untuk tidak memberikan seperti itu. Saya sampaikan aja bahwa gaji terakhir saya yang diterima dari perusahaan adalah sekian, dan saya ingin gaji sekian. Itu yang lebih baik kita sampaikan pada perusahaan. Dan tentunya nanti, karena apa, kalau kita menyerahkan rekening koran terhadap perusahaan, jangan-jangan perusahaan itu tidak mempunyai SOP atau standar gaji yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi sekedar ingin mengetahui data gaji yang diharapkan dari karyawan yang calon untuk di hire oleh perusahaan itu. Dia akan membuat list sendiri karena dia belum punya standar gaji, maka dia akan meminta pada karyawan itu, calon karyawan itu menyebutkan rekening koran. Itu mungkin ya salah satu dugaan saya tidak tahu persisnya seperti apa perusahaan melakukan seperti itu. Kemudian kalau bila mana di dalam ini di laptop saya, kalau kita di dalam mau interview itu seringkali dalam proses rekrutmen itu seringkali kita diminta untuk mengisi formulir gaji ya. Di situ disebutkan kita diminta gaji berapa dan fasilitas apa saja yang kita inginkan dari perusahaan itu. Saya menyarankan kalau bisa sebutkan saja gaji yang kita minta itu, ditulis, disebutkan gaji terakhir dari perusahaan yang saya terima adalah sekian. Karena apa? Kalau kita menyebutkan gaji di formulir itu sudah tertera, begitu dilihat tertera misalkan 5 juta misalkan, kita tulis di dalam form itu, ternyata setelah HR melihat 5 juta itu di luar range perusahaan. Jadi otomatis saudara tuh di awal terakhir rekrutmen sudah tersingkir dahulu. Itu yang itu poin pertama. Kedua, kalau kita menyebutkan gaji di formulir itu otomatis semua karyawan di perusahaan itu, ya bukan semua ya, anggota yang merekrut karyawan akan tahu range gaji saudara. Pada range gaji saudara itu nilai pribadi saudara, hanya saudara dan orang-orang tertentu perusahaan yang boleh mengetahui. Anda akan menyebutkan gaji di form itu, otomatis akan diketahui orang banyak. Itu kurang bagus menurut saya. Dan kalau saya disuruh mengisi seperti itu, saya akan sebutkan gaji yang terakhir yang saya terima dari perusahaan sebelumnya. Kemudian di dalam bernegosiasi kita juga pernah diminta, kita dijanjikan bahwa nanti setelah kita bekerja 3 bulan setelah probation, kita baru akan dinaikkan gaji sesuai dengan permintaan kita. Saya sarankan dalam negosiasi ada permintaan seperti itu. Saya sarankan
boleh saudara menerima janji itu, tapi harus ditulis dalam hitam di atas putih. Jangan hanya dijanjikan saudara menerima gaji yang misalkan saudara dijanjikan gaji 5 juta setelah bekerja 3 bulan probation lulus ya, tapi di dalam 3 bulan sebelumnya Anda akan digaji kurang dari 5 juta dengan janji saudara akan dinaikkan 5 juta bila mana 3 bulan sebelumnya. Itu tidak akan ada jaminan dari HR bahwa gaji Anda akan dinaikkan setelah 3 bulan kemudian. Karena beberapa klien saya sering terjadi dijanjikan seperti itu, tapi kenyataan dalam 3 bulan sesudahnya dia tidak menerima janji yang diberikan dari HR tersebut. Malah sudah sampai berdarah-darah dia minta kenaikan gaji yang dijanjikan itu. Hanya sekedar janji dalam bentuk verbal ya, tidak ada hitam di atas putih, tidak punya kekuatan hukum. Jadi Anda akan kesulitan dalam menggugat perusahaan itu, permintaan yang dijanjikan itu. Jadi ini adalah poin yang penting ya, bila mana saudara dijanjikan dijanjikan untuk kenaikan gaji setelah 3 bulan kemudian. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah jangan negosiasi bila mana kondisi sakit. Sebaiknya bila Anda merasa tidak sehat, dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, usahakan jangan bernegosiasi dalam keadaan seperti itu. Anda minta pada perusahaan untuk negosiasi pada hari saudara keadaan sehat dan bisa berpikir secara jernih gitu. Selanjutnya, bila terjadi buntu dalam negosiasi, maka ambil langkah win-win solution. Jadi di dalam negosiasi dengan perusahaan akan terjadi tarik menarik antara keinginan perusahaan dan keinginan saudara. Jadi Anda atau saudara jangan keingin sekali bahwa permintaan gaji saudara harus diturutin oleh perusahaan. Perusahaan sendiri juga ingin kandidat harus gajinya harus sesuai dengan keinginan perusahaan. Kedua belah pihak itu akan kekeh pada kedudukan masing-masing. Nanti akan terjadi deadlock antara saudara, deadlock dalam perjanjian itu akan menemui jalan buntu. Karena di dalam negosiasi pasti ada take and give, ada saling kasih dan memberi. Jadi tidak bisa menang-menangan ya dalam negosiasi, yang kesepakatan bersama yang dibutuhkan. Terus dalam negosiasi bila mana saudara dijanjikan gaji misalkan 5 juta, jangan langsung kalau saudara setuju dengan 5 juta itu, jangan saudara menyetujui saat itu juga. Sebaiknya saudara dalam negosiasi itu usahakan minta waktu memikirkan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Minta waktu 1-2 hari untuk memikirkannya, bisa mempertimbangkan dengan saudara, dengan istri saudara, keluarga saudara, karena gaji itu akan berkaitan dengan kesetaraan keluarga ya. Jadi ada baiknya saudara dalam negosiasi itu gaji yang telah ditawarkan perusahaan, mintalah waktu untuk memikirkan kembali, untuk mempertimbangkan kembali, sehingga pada saat yang sudah jernih Anda bisa menyampaikan gaji yang saudara minta ke perusahaan. Jadi itu saudara yang bisa saya sampaikan dalam buku ini tentang job seeker dan permasalahannya. Kemungkinan
video-video yang akan datang akan saya membahas tentang buku, poin-poin buku saya yang bisa saudara ketahui. Ya kebetulan yang bagi saudara yang sudah bisa yang sudah memiliki buku ini mungkin bisa membaca secara keseluruhan buku poin-poin itu. Untuk itu bila mana saudara ingin menyampaikan kritik, saran dan pendapatnya tentang video ini, tolong sampaikan. Barangkali saya bisa tahu kemauan dari saudara-saudara tentang video ini. Terima kasih sebelumnya. Kalau tidak keberatan, bagaimana Anda berkenan untuk memberikan subscribe, terima kasih sekali, karena apa, saya butuhkan untuk menambah semangat saya dalam membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.